Hello, my students. How are you today? I hope you are fine. Well, everybody, today we study about new topic that is preposition. But before we study that, tetapi sebelum kita mempelajarinya, it's better if you know what is the purpose. Lebih baik kamu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan utama dari mempelajari topik ini. The purpose of the topic is, tujuan daripada mempelajari topik ini adalah, 1. You able to understand about the difference, ya. Kamu mampu memahami tentang perbedaan kata petunjuk antara in, on, dan at sesuai konteks penggunaannya. The second one, yang kedua yang menjadi tujuannya setelah mempelajari ini, ya, I hope you can apply, ya. Saya berharap kamu bisa menerapkannya dalam berinteraksi dengan lingkungan sehari-hari kamu. Kenapa begitu, Mem? Ya, karena this materi, I think it's so easy. Karena materi ini sungguh gampang, ya, sungguh gampang, sungguh mudah. Okay, now we talk about the meaning. Sekarang kita berbicara mengenai artinya. Preposition adalah salah satu part of speech yang berfungsi untuk menunjukkan letak dari sebuah hal. Dengan kata lain, berarti kata petunjuk yang artinya dalam bahasa Indonesia di, ya. Singkat cerita, singkat penjelasan, preposition itu artinya dia bisa bermakna sebagai di. Bisa juga punya fungsi yang lain, punya makna yang lain, tergantung daripada konteks penggunaannya. Namun hari ini yang kita bahas preposition adalah preposition yang bermakna sebagai kata petunjuk yang artinya adalah di. Oke, contoh preposition, ya. You can see these examples from number 1 up to 18. This is some of the examples of many examples of preposition. Ini adalah beberapa contoh dari preposition yang ada banyak itu, ya, karena ini yang saya terapkan di sini, yang saya tampilkan hanya 18 poin. Sebenarnya lebih dari 18 poin. What are they? Apa saja mereka? On artinya di atas, in di dalam, over di atas atau di atas itu tapi dia modelnya adalah melayang, ya. Under di bawah, far jauh, near sekitar, up ke atas, down ke bawah, beside di samping, into ke dalam, pass melewati, out of keluar, among di antara, along bersamaan, next to di samping, in front of di depan, behind di belakang, between di antara. Tapi anak-anak mem sekalian, selain daripada ini masih banyak yang lain, ya. Nah, ini hanya beberapa contoh yang bisa saya ambil untuk kamu bisa ingat. Mudah-mudahan sedikit dari beberapa contoh ini ada yang kamu kenal, ada yang sudah pernah kamu jumpai kata-katanya. Oke, seperti yang Mem sampaikan tadi, ya, preposition itu bukan hanya berarti di, namun juga dia mempunyai arti yang lain sesuai dengan fungsi masing-masing. Oke, bagaimana cara membedakannya, Mem? Ya, cara membedakannya, of course, you must know, kamu harus tahu about the kinds of preposition. Kamu harus tahu dulu apa-apa saja yang menjadi jenis-jenis preposisi. Oke.
One, preposition of time. Kata petunjuk yang mengarahkan pada waktu. Itu misalnya after, before. Nah, itu juga termasuk preposition ya nak. Oke, yang kedua, preposition of place. Kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan tempat dan posisi. Nah, inilah yang mau kita bahas, preposition of place. Kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan tempat dan posisi. The third one, yang ketiga, preposition of movement. Kata petunjuk yang menunjukkan sebuah pergerakan. Nah, ini apa lagi, Mem? Nanti satu persatu kita akan bahas. Yang hari ini akan kita bahas adalah tentang preposition of place. Kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan tempat dan posisi. What are they? Apa saja itu, Mem? Preposition of place itu ada 3. Ya. In, on, at. Sebagian orang, ya, sebagian kita lah kita katakan masih sering salah mempergunakan preposition of place dari yang ketiga ini. In, on, dan at. Ketiga preposition ini artinya adalah di. Ya. Namun bagaimana membedakannya, Mem? Kamu boleh lihat dari bentuk piramida, kamu bisa lihat dari bentuk piramida yang saya gambarkan ini, ya, di mana bahwa preposition in terletak di piramida yang paling bawah, namun keluasannya dia lebih luas, ya, yang berarti bahwa in ini adalah preposition yang artinya di, namun dia cenderung ketika kita mau menunjukkan suatu posisi, bila kita memakai in, itu posisi yang kita tunjukkan berarti keberadaannya, tempatnya itu jauh lebih luas, ya, lebih luas, lebih umum, ya. Misalnya itu di dunia. I live in the world. Nah, saya hidup di dunia. Di dunia mana? Kita belum tahu. Yang pasti, in dalam hal ini adalah menunjukkan bahwa suatu tempat, ya, dikategorikan dia masih dalam tempat atau posisi yang umum. Belum tahu kita titik yang jelas kalau seseorang itu memakai kata in. Ya, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Di Indonesia, di mananya? Kalau dia katakan I live in Indonesia, saya tinggal di Indonesia. Oke. General people, banyak orang pasti tahu Indonesia itu di mana. Namun di mananya di Indonesia? Karena Indonesia itu kan luas. Iya kan? Nah, yang kedua, ya, yang kedua itu preposition on. Dari skemanya ini kamu lihat preposition on itu cenderung semakin menyempit dari in. Itu berarti bahwa lokasi atau letak yang ditunjuk itu sudah mulai mendekati spesifik, ya, sudah mulai mendekati titik, namun masih belum terlalu jelas. Misalnya tadi, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. On Medan. You boleh katakan seperti itu. I live in Indonesia on Medan. Kita mengerucut, mengecil, ya. Dari tadi yang meluas, I live in Indonesia, saya tinggal di Indonesia, lalu kita masuk ke lokasi yang lebih mengena ke poinnya.
yaitu on Medan. Saya tinggal di Indonesia. Di mananya? Di Medan. On Medan. Nah, di Medan di mananya lagi? Karena kan Medan luas. Nah, di mananya lagi? Kita pakai at. I live in Indonesia on Medan at Tanjung Selamat. Berarti kan dia lebih spesifik ya, lebih kena dia ke titiknya. Jadi dari contoh tersebut, Mem harap kira-kira kamu sudah bisa memahaminya sedikit. Ya, di sini akan ada kamu lihat penjelasan dari skema tersebut, dari piramida tersebut. In menunjukkan letak suatu hal berada di posisi yang paling luas, umum, general, atau tempatnya tidak spesifik. Pada umumnya untuk menunjukkan country. Country itu negara. Ocean. Ocean itu benua. Province. Provinsi. City, kota. Example. We stay in France. Kami menetap di Prancis. Ya, we stay in France. Kami menetap di Prancis. Di Prancis itu di mananya? In France di mananya? Nah, ini kan dia berkata memakai preposition in. Ya. Kalau seseorang mengatakan dengan menggunakan preposition in, berarti alamat atau letak yang dia sampaikan itu sifatnya masih umum. Ya, padahal dia di France, ada lagi alamatnya di mananya France. Prancis di mananya? Ternyata di Prancis dia tinggalnya di Jalan Avenue Montaigne. We stay in France on Avenue Montaigne. Kami menetap di Prancis di Jalan Montaigne. Ya. Berarti on menunjukkan letak dari suatu hal yang lebih spesifik daripada in. Bisa kira-kira dipahami, nak? Oke, berikutnya at. At menunjukkan letak suatu hal yang lebih spesifik atau lebih lengkap daripada in dan on. Example. We stay in France on Avenue Montaigne at Camps Elysees. Kami menetap di Prancis di penginapan Elysees Jalan Avenue Montaigne. Jadi ketika kamu memberi alamat, sudah pas penggunaan in, on, dan at-nya. Nah, ini akan mempermudah seseorang untuk mencari posisi keberadaan kamu. Ya. I live in Medan, boleh. Di mananya di Medan? Medan itu kan luas, ya. I live in Medan on Flamboyan Raya. Saya tinggal di Medan di Jalan Flamboyan Raya at di mananya? At Gang Pendidikan. For example. Sudah paham, nak? Bagaimana penggunaan in, on, dan at? Baik, saya harapkan setelah mendengarkan penjelasan saya yang singkat ini, kamu boleh ulang-ulang kembali, kamu pahami, mudah-mudahan dari penjelasan Mem yang singkat ini, kamu bisa memahaminya. Baik, tugas kamu setelah mendengarkan penjelasan ini, materi kita hari ini, tugas kamu adalah silahkan pindahkan materi ini ke buku catatan kamu. Ya, nak ya. Setelah kamu pindahkan, kamu tunjukkan sama saya via Classroom. Okay? That's all about today. Thank you very much.
I hope you stay spirit study at home. Saya harap kamu tetap semangat belajar di rumah. Oke? Be a good children. Jadilah anak yang baik to your parents, pada orang tuamu. Oke? Thank you everybody. See you later. Bye-bye. God bless you.